wong wedok wayu kayak nanti pateni isin karo Pak Yai. Jajal di kamar dhewean. Jajal di kamar dhewean. Buka HP nek wong wedok wayu saya mau bapaknya gede. Kira-kira ditutup apa didelok? Didelok. Bahwa songo yang ada di dalam diri kita ini diajak sama-sama nyembah datang Gusti untuk mendekatkan diri padamu. Ya Allah, jadikanlah diriku walaupun di dalam kematianku, tapi aku masih bisa menyebut namamu di dalam kuburku. Ini bahasanya orang edan Gusti. Sampai-sampai mengatakan bahwa andai kata engkau terima cintaku padamu, tak mungkin karena betapa banyaknya dosa. Maka aku sekali lagi aku tidak butuh balasanmu ya Allah. Cukup aku mencintaimu. Cukup aku menyayangimu ya Rasulullah. Aku tidak butuh balasan karena cintaku tidak perlu balasan. Karena aku cinta dengan hakiki. Cinta dengan hati yang sebenarnya cinta. Dan untuk supaya Allah ada di hati maka harus sering-sering membersihkan. Nah, hati itu adalah tempatnya Gusti. Maka suatu hal yang mengotori dibersihkan. Habis makan ngantuk, dibersihkan hati. Bahkan saya pernah coba membuka apa arti sholat. Ternyata sholat itu ada 4 saya baca. Pertama, sholatu bi awali takbir bi akhiri salat. Kedua, sholatu lidzikri. Sholat itu ingat kepada Allah. Ketiga, sholatu li sodaqati. Sholat itu harus beramal. Keempat, sholatu li tohiri. Sholat itu harus niatnya suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pernah saya pikirkan dalam pelajaran perjalanan saya kemana-mana selama ini cari yai. Dan saya nggak akan pernah putus karena saya masih ingat dawuh yai saya. Jika engkau ingin dekat dengan aku kata Rasulullah, maka jangan pernah lepaskan lututmu dengan ulama-ulama. Jangan pernah lepaskan walaupun 1 detik saja. Iya. Untuk yang disampaikan Yai tadi itu maksudnya nanti dalam pelajaran tasawuf, tapi syariatnya pun juga harus dijalankan. Sholat kalau di dalam ilmu saya secara Jawa ya ada syariat, ada yang namanya sholat daim, ada yang namanya sholat sejati. Tapi ini tidak perlu dipelajari. Tidak perlu dipelajari dalam arti dibabarkan secara umum karena ini nanti jadi perdebatan. Atau di Jawa itu ada namanya sholat raga, ada yang namanya sholat cipta, ada juga yang namanya sholat rasa. Iya, sholat raga, sholat cipta, sholat rasa. Makanya saya selalu mengajak dengan kalau lagi sholat, yuk jangan hanya raganya, jangan hanya mulut yang ajak sholat, yuk semua dari Allah. Tapi yang paling penting juga begini saya, selama ragamu masih mau menjalankan sholat, itu nikmat Allah yang luar biasa. Karena kamu mampu itu bukan karena kamu itu mampu, karena dimampukan. Contoh, banyak orang yang mampu berjalan berkilo-kilo, pagi jalan ke pasar, dari sini ke pasar banyak. Tapi untuk jalan, untuk sholat jalan yang hanya di samping rumah atau di rumahnya sendiri untuk 2 rakaat aja nggak mampu. Berarti kita ini kan dimampukan oleh Allah untuk tetap menjalankan sholat. Maka nggak usah kamu berpikir apakah sholatku ini diterima atau enggak. Kalau memang kamu belum mampu dari situ, atau percuma aku sholat kalau aku masih melakukan maksiat. Jangan sekali-kali berpikir dari situ, karena setan itu masuknya dari alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Was-was. Pokoknya seperti kamu cik bisa sholat, kamu saat ini sholat syukuri. Alhamdulillah aku bisa sholat. Gitu aja weh. Berarti Allah tuh masih sayang sama kita. Atau kalau sayang ngopi gini senang ya, kumpul sama jenengan senang, tidur sama istri senang. Karena paling tidak saat itu saya tidak melakukan maksiat. Ini kalau saya nukil dari kiai saya, dari apa disebut
Dia menyampaikan ke saya gini, rakaat yang paling kuat itu bukan zikirmu, bukan puasamu, bukan sholatmu. Rakaat yang paling kuat itu satu, tidak melakukan itu rakaat yang paling kuat. Rakaat yang kuat. Kuncinya sholat untuk apa? Apa ya dengan Al-Quran itu? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan jadi esensinya kita itu sholat supaya tidak melakukan maksiat. Tapi bukan berarti kalau kita melakukan maksiat terus kita tidak boleh menjalankan sholat. Boleh, boleh. Kita itu malah senang mau musa sholat. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang dia sholat. Masih ada yang seperti itu. Ada lagi kalimat gini. Kau sholat, tapi karena kau banyak dosanya, sholat soalnya aku banyak dosanya. Artinya belum tentu aku diterima, katanya gitu. Ragu-ragu lah katanya. Akhirnya ditanya, man buat jarinya Rasulullah apa sih? Dunub, apa itu dosa? Kata Rasulullah, ad-dunub roibah. Sing darani dosa ku ragu-ragu. Dalam mengimani Allah dan Rasulnya, maka ditanamkan dalam hatimu jangan pernah ada keraguan tentang Allah dan Rasulnya, apalagi ucapanmu kepada Allah jangan pernah kau ragukan. Maknanya Quran wal hadis. Bahkan ada yang bertanya ke saya begini ya, Gus, kalau aku cek seneng melakukan maksiat, aku oleh gak mamanya sholat, oleh gak aku sholat? Oleh. Apa sih ngomong kau oleh? Rene. Oleh. Walaupun kita kadang-kadang siangnya itu maksiat, malamnya ya sholat. Iya. Gak apa-apa weh. Jarang munafik ya beni. Tapi ya timbang belas dengan harapan ketika sering menjalankan sholat, sering mengamalkan sholat, lama-lama tidak akan mau melakukan maksiat. Cukup balik. Aku sih maksiat biasa aku sholat bosok ini. Kenapa? Terus aku sholat tunggu lah, aku cek kotor. Ya nunggu resiko kapan? Mati saya ingin kemalahan. Banyak yang datang ke sini seperti itu. Gak apa-apa wes toh. Kadang-kadang nggak mau dengan maksiat itu. Ya kadang-kadang langsung ngojek di jalan ketika ngayu barang kok. Ya bisa maksiat di depan orang kayak gini nonton enak. Tidak loh. Nggak usah sok suci lah. Loh ini aku kiai loh, aku kiai. Aku jalan ikut lagi ngomong ini. Aku yang ngerasa hina kok kowe arek ngerasa mulya, tapuk cakep. Benar nih. Selama sampean masih bisa melakukan zakat dan beristiqomah sholawat, jalankan sholat taubat, terus lakokno, sholat bengi lakokno. Lho bengi tiap bengi taubat kok tiap awan maksiat iki rapi kuwi arahmu. Baca hadis qudsi coba. Tiap detik, tiap waktu Allah tuh selalu mengharapkan kita itu bertaubat. Cuma Gusti Allah setiap dewi nglakoni maksiat, Gusti Allah pengen dewi tobat kok mau ngarani dewi munafik, iki sak geleme ya itu Gusti Allah. Dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Dengan harapan satu, kalau kuncinya saya dengan terus istiqomah mengamalkan sholawat, dengan terus menjalankan sholat, lama-lama tidak akan melakukan maksiat. Apalagi istiqomah sholat dan sholawat itu luar biasa ya. Ada seseorang yang setiap hari itu nampalin istrinya sampai dia itu bergumul, dimana saya itu setiap marah kok muncul istri saya minta amalan ke saya, cuma tak suruh satu amalkan sholawat. Karena dengan kamu mengamalkan sholawat itu adalah bahasa cinta. Jadi kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah itu berabad-abad tahun yang lalu. Tinggal kita ini mau nggak menerima cinta baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu ketika mau dipanggil Allah ya, dan dipanggil itu ya umat kan betul. Tinggal kita itu mau nggak menerima cinta baginda Rasulullah. Lalu bagaimana caranya kita menerima cintanya baginda Rasulullah itu? Caranya dengan cara membaca sholat. Makanya kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada kata-kata, kalau dalam ilmu hikmah ya, ilmu hikmah kita tahu ada kata-kata memasrahkan nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Itu nanti pasti dunia mengejar kita. Wes, makanya saya kaya. Ngobatin orang nggak tahu pakai apa ya tiba-tiba bisa itu. Karena apa? Salah satunya ya dengan fadilah sholawat. Intinya dengan cara memasrahkan nur Muhammad. Karena begini,
alam semesta ini semuanya tercipta dari Nur Muhammad, dari baginda Rasulullah. Alam semesta ini termasuk diri kita. Dan yang paling besar itu Nur Muhammadnya yang ada dalam diri kita. Saya kasih amalan ya, kalau teman pengen banget pertama ketemu sedulur batinnya, terus panjenengan itu pengen banget mengerti siapa sejatinya diri jenengan. Cari daun salam. Loh ini loh. Cari daun salam. Kenapa daun salam? Itu yang ngasih nama daun salam itu Sunan Kalijaga. Ini kalau ilmu kaji diri dalam kita tasawuf. Nabi Adam turun dari surga ke dunia. Beliau itu masih sangat terlihat sekali ketika belum dilahirkan Habil dan Habil itu. Muhammadnya masih besar di sini. Masih besar. Ketika besar, dunia ini alam semesta ini pernah membeku. Hidup tapi membeku. Agak begitu terpesonanya dengan Nur Muhammad yang dibawa oleh Nabi Adam sampai akhirnya turun baginda Rasulullah. Itu luar biasa, dunia ini membeku. Bahkan menurut para arkeolog ini juga sudah ada keterangannya, dunia ini pernah membeku beberapa abad tahun yang lalu. Ada satu pohon yang tidak membeku, namanya pohon salam. Pohon salam. Maka jenengan coba praktekkan, insya Allah. Kalau benar-benar pengen panjenengan itu bangkit Nur Muhammadnya secara menggunakan media, itu menggunakan daun salam. Daun salam diambil 7 lembar, setelah itu dibakar, dibacakan dulu surat Al-Ikhlas 7 kali nafas, selawat 7 kali dibakar, ditaruh samping-samping tidur. Bayangkan nanti, rasakan nanti. Kalau tiba-tiba ada 1, 2, 3, 4 yang sama seperti diri kita, tapi beda bentuknya, beda warnanya. Di situ itu kalau dengan menggunakan media. Kalau dengan menggunakan amalan, jangan tidur 41 hari, nanti akan ada yang menemui dengan amalan khusus lah. Kalau ini tidak saya ijazahkan. Yang ketiga, ada lagi yang khusus ini. Tentunya harus ada pembimbingnya. Untuk yang pertama, itu bila jagat bikin ular-ular itu kalau saya dulu sama kiai saya. Tapi harus dipendam dulu. Kalau yang ini harus dipendam dulu. Jadi intinya dunia ini ada yang menyebut kalau saya itu jagat alif, kita itu jagat besar. Tapi ada juga yang menyebut dunia jagat besar, kita jagat alif. Tapi kalau saya dunia ini jagat kecil, kita itu jagat besar. Kalau saya, karena semua yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Apa yang di alam semesta itu yang ada di dalam diri kita? Nafas ada, hewan semua makan, semua anasirnya masuk, api ada. Tanah ditandurin tanaman, padi kita makan. Semuanya ada di dalam diri kita, nasib tanah. Maka kita ini sebenarnya adalah sebagai punjernya. Maka saya punya sebuah pemikiran ini saya sendiri ya. Jagat ini nggak akan rusak selagi umat ini taat. Rusaknya jagat karena rusaknya umat. Selama umat ini nggak rusak, jagat ini nggak akan rusak. Rusaknya jagat karena rusaknya umat. Makanya nggak usah bingung kiamat ya lah. Penting wajib gelem sholat, wajib gelem adzan, wajib gelem ngelani bersyukur ya stop. Kalau saya mikir kiamat, kalau bingung kiamat. Nikmati mati gitu. Kayak tuh. Cuman kan saya kasih sebuah clue ke depan ini kan yang terjadi. Kayak kemarin saya bilang besok baru kemarin ya saya bilang ya di video saya ya belum diposting ya. Tapi demi Allah itu kemarin saya bilang besok ada gempa di Garut di Jawa Barat ya. Hari ini gempa. Itu bukannya saya itu tahu, bukannya saya itu tahu yang terjadi, saya itu Tuhan bukan. Pernah nggak gini aja? Suatu ketika gitu jalan terus, aku pernah ada di sini loh, itu pernah nggak? Pernah nggak ngelakuin sesuatu kayak, aku pernah ngelakuin kayak gini loh, dia mana ya? Gitu. Nanti lah habis ini kayak gini, pernah nggak kayak gitu? Kamu itu sebelum dilahirkan itu sudah diterangkan sama Allah itu. Kamu nanti begini, istrimu begini, matimu begini, rezekimu begini aja. Kalau kamu khawatir robaniyahnya kuat, sholawatnya kuat, ngerti nanti aku lah begini. Bahkan orang tahu kamu bisa mengerti karena kalbu dan kalbu itu bisa bicara. Nanti bisa tahu. Jadi ketika kita sebelum dilahirkan itu sudah diceritakan.
Jadi kalau kamu mau main film, mau film-filmmu itu nanti apa, sama sutradara udah ngomong, kamu nanti alur ceritamu begini loh, kamu nanti gini. Sama sutradaranya naskahnya itu sudah diceritakan. Ini demi Allah loh, demi Allah nanti kita buktikan di akhirat kalau kata-kata ini bohong. Cuman kamu itu lupa kayak gitu, lupa. Makanya pengobatan yang pertama itu kalau saya sering ngambil gini cerita ini, terus saya ambilkan air ludah yang di atas, saya tempelkan di orang atau di saya, itu ada dunungnya, itu ketika kita masih di dalam kandungan, bayi itu sukanya begini, nah duduknya begini. Saya kalau pengobatan begini, dan kita itu makan sebelum dari sini, kita dari sini. Jadi kita itu mulutnya dua. Jadi jangan bilang kalau perempuan itu mulutnya dua dari sini. Pokoknya orang sakit seperti apapun sebenarnya apoteknya itu sudah ada. Diri kita itu bisa mengobati diri kita sendiri loh. Kita itu sudah ada imunnya, imun kalau bahasa sekarang ya kekebalan tubuh. Tapi kalau di dalam ilmu Jawa disebut dengan sedulur batin. Kita itu dari dulu sakit sudah ada yang menjaga, namanya sedulur batin kita, sedulur papat. Tapi ketika kita lahir ke dunia, kita lupa dengan sedulur batin kita itu. Sehingga apa? Kita sakit, ada masalah, selalu bermasalah, bingung. Padahal sedulur batin kita itu bisa memberikan solusi setiap masalah yang kita punya. Bisa memberikan solusi dengan lantaran sedulur batin kita. Kan memang Allah memerintahkan dua utusan ini dari malaikat ini, menyafikat dan ada yang dari golongan ini. Memang sudah dari kita lahir dia itu sudah menemani diri kita. Tapi yang saya maksud bukan ini, tapi yang di sini, yang sudah ketika kita lahir, bukan yang ini. Beda lagi ya, bahas tentang yang sudah lahir sama yang sebelum lahir. Kalau yang sebelum lahir itu ada kakang kawah, adik, itu ada lagi, nanti pembahasannya masih lama. Nah, lalu bagaimana untuk menyambungkan kita dengan sedulur batin kita itu? Harus memahami tentang sangkan para ibu mati. Kembali lagi kita harus mengkaji. Diamalkan coba satu hari, diamalkan 3.000 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diamalkan selama 41 hari tanpa putus. Nanti akan ada yang menemui loh. Lebih cepat lagi kalau sambil dipendam di tanah. Kita ini semuanya dari tanah. Kalau mau cepat nemuin saudara batinnya, jangan diamalkan sendiri, mati nanti. Banyak yang mati karena tidak gurunya. Harus ada mursyidnya. Masuk mursyid ke tarekat, saya istilah kalau sekalian apa? Gali masuk ke dalam, nanti diamalkan. Nah, nanti ditemui ada bentuknya sama kayak kita. Tapi yang lebih simpel kalau untuk pengobatan yang sekarang, kalau ada yang datang, pertama sampai bayangkan dulu orang tua, bayangkan ibu bapak, sambungkan robitohnya, sambungkan rasanya dengan orang tua, duduk seperti waktu masih bayi di dalam kandungan. Setelah itu jempol ini dimasukkan ke dalam bayi itu, kalau di dalam itu sukanya begini, ngencut. Sakit apapun saya sudah mempraktekkan. Kanker katanya nggak bisa sembuh. Tuh, beliau datang ke sini ngasih saya hadiah itu. Sampai sekarang masih datang, sembuh. Kanker yang katanya nggak bisa sembuh, bahkan HIV AIDS, alhamdulillah sembuh. Umar alhamdulillah sembuh. Cuman begini, bayangkan kita masih di dalam kandungan, lalu masukkan jari ke dalam mulut, digigit seperti ngencut, jangan dilepas. Lidahnya ditempelkan di lidah, harus kena lidah. Baca Al-Fatihah tanpa dibuka mulutnya. Setelah itu tempelkan ke pusat seperti ini. Terus baca Malik Yaumiddin Allahul Haq, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, sampai berasa ada seperti energi hawa dingin itu yang mengalir di sini. Sering diinjut, ada kayak dingin. Nah, dingin ini tinggal dibaca. Ini sudah berasa dingin seperti ini, ditempelkan ke sakit yang mana? Banyak sering pusing di kepala, alhamdulillah. Di kaki, kemarin saya sempat susah jalan, di perut, susah makan, gitu. Ditempelkan aja. Kalau orang lain, biasa yang melakukan, nanti terus ditempelkan ke bagian pusatnya, terus yang sakit. Karena sebenarnya ya yang saya pahami, ketika kita masih di dalam kandungan, yang pertama kali diajarkan dan untuk membuat raga kita ini mulai dari mata, jantung, itu surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu kalau dikaji, itu seperti membaca diri kita sendiri.
Ini kalau diterangkan lama lagi. Alhamdulillah itu letaknya di mana, hak mim itu di mana. Kata Muhammad itu sebenarnya itu diri kita. Mimnya itu kepala, haknya itu dada, dan itu kaki. Itu kalau tadi kan lebih banyak lagi penjelasannya. Letaknya di mulutnya yang mana, terus alhamdulillah itu di mana, itu semuanya ada di dalam diri kita. Itu membaca diri kita. Jadi sebenarnya itu membaca diri kita dipraktekkan. Tapi yang lebih penting lagi menjaga hatinya, dibersihkan, dijaga, terus dihidupkan. Iya kan, kalau mau hidup pertama dijaga, jangan melakukan satu hal yang tidak baik, melawan hati. Ngapusi itu sebenarnya bohongin diri sendiri, itu membunuh hati. Yang kedua harus memberikan makan. Kalau mau itu harus bisa dimakan. Makanan batinnya itu apa? Zikirullah. Zikirnya ya kalau bisa harus ada mursyidnya. Sebab mursyid itulah nanti yang akan mengukur sesuai dengan porsinya. Kita ada gurunya lah. Saya gurunya begini. Terus ada gurunya. Walaupun baik, tapi kalau tidak ada gurunya, kamu nasi baik ya. Sehari makan 5 piring bedos seperti itu. Hanya ada yang gila itu karena tidak ada gurunya. Kembali kepada kata-kata Gus tadi. Ya. Artian gini, kenapa sih manusia ini kok tidak bisa tahu kapan aku mati? Manusia ini kenapa tidak tahu nanti jam sekian aku itu dapat ini, nanti jam sekian aku itu jalan ke sini. Kenapa? Padahal itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ini dikarenakan banyaknya dosa kita, maka kita tertutup itu semua. Ada satir di dalamnya. Maka jika kau ingin ini terbuka semua, bersihkan satir-satirnya. Pertama, bagaimana cara membuka satir ini? Kalimat di dalam Quran sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Waktu itu bertanya malaikat, loh, ya Allah, kenapa kita terus berselawat kepada Kanjeng Nabi? Ada apa dengan selawat Kanjeng Nabi? Jadi kau tanyakan kepada malaikat yang sana itu. Bagian memberikan satu bagian kepada alam semesta, yang mengatur alam semesta. Bahkan satu tetes air pun akan jadi apa? Dia tahu katanya. Dia yang mencatat. Tanyakan kepada dia, kenapa kok sholawat seperti ini? Lalu ditanyakan kepada ini malaikat. Ya malaikat, kau bagian apa? Aku bagian mencatat kehidupan alam semesta akan jadi apa dari wa ma'anzalamna sama'i ma'an fa'akhraja bimna samarati rizqalakum. Akan kuturunkan dari langit sebuah air yang dapat menghidupi semua alam semesta ini. Lalu apa kehebatannya? Kok hingga kamu enggak begini ceritanya? Waktu saya menulis satu tetes air yang tertumpah ke bumi ini akan jadi apa aku tahu. Tapi dikala waktu aku menghitung sholawat ini, maka tak mampu aku. Kebesaran dan luar biasanya sholawat. Itu sedikit Jadi innallaha wa malaikatahu itu, kalau yang tahu ngaji ya, saya kan nggak bisa ngaji. Innallah itu kata penekanan. Ini loh saya Allah. Ini loh saya Allah. Innallah kata penekanan. Ini loh saya Allah. Malaikatahu, dan ini loh malaikat-malaikat saya. Ini tauhid. Iya, yang paling dekat dengan saya. Dan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau kamu tuh benar-benar beriman, ya kamu harus bersolawat. Di innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kamu itu benar-benar beriman, ya kamu juga harus bersolawat. Di solawat ini sebagai tanda kalau kita itu ya taat kepada Allah, ya cinta kepada baginda Rasulullah. Jadi mencakup dua hal. Solawat itu bisa mencakup dua hal. Makanya pujian itu ada 4. Ada yang namanya kudus alal kudus, kudus alal kodim, kodim alal kudus, kodim alal kodim. Itu semua maknanya Allah semuanya. Allah memuji Rasulullah, itu juga memuji Allah sebenarnya. Iya. Nah, yang menciptakan baginda Rasulullah itu juga Allah. Jadi kau mengingkari Rasulullah sama saja kau mengingkari Allah. Mana saat ini? Tidak ada.
Tadi tanya ini dia. Masuk terus ini.